Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Amalia Husantitian dengan NIM 430402300012. Pada tugas UAS mata kuliah Teknik-Teknik Psikoterapi ini, saya akan memaparkan penerapan teknik pemaafan atau forgiveness therapy pada kasus luka masa lalu akibat pengasuhan yang tidak sehat dan perasaan dendam terhadap ayah. Jadi, klien dalam kasus ini berinisial S, berusia 24 tahun dan merupakan seorang fresh graduate yang baru memulai pekerjaan. Nah, klien ini tumbuh dalam keluarga yang mengalami perceraian saat ia berusia 10 tahun. Nah, sebelum perceraian terjadi, klien sering menyaksikan ayahnya melakukan kekerasan verbal kepada ibunya. Setelah perceraian, ayahnya meninggalkan keluarga dan tidak pernah lagi memberikan perhatian, kasih sayang maupun dukungan finansial kepada klien. Nah, pengalaman tersebut itu ternyata meninggalkan luka emosional yang mendalam, sehingga saat ini klien masih menyimpan kemarahan dan dendam terhadap ayahnya. Nah, dampak yang dialami klien terlihat dalam berbagai aspek kehidupannya. Secara fisik, klien tuh sering merasakan ketegangan pada bagian leher dan pundak, serta jantung berdebar ketika mendengar suara laki-laki yang berbicara dengan nada tinggi. Secara emosional, klien mengalami kesulitan mempercayai orang lain, terutama figur otoritas dan pasangan, sering merasa kesepian, serta menyimpan kemarahan yang terus muncul ketika mengingat masa lalunya. Nah, pada kasus ini, teknik yang digunakan adalah forgiveness therapy atau terapi pemaafan. Jadi, teknik ini bertujuan untuk membantu individu melepaskan kemarahan, kebencian, dan dendam yang selama ini dipendam agar tidak terus mempengaruhi kesehatan fisik maupun psikologisnya. Nah, pemaafan itu tuh bukan berarti membenarkan kesalahan pelaku, melupakan kejadian yang menyakitkan, atau memaksa individu untuk kembali menjalin hubungan dengan pelaku. Tapi, pemaafan merupakan proses membebaskan diri dari beban emosi negatif yang selama ini menghambat kesejahteraan psikologis. Nah, tahap pertama dalam terapi pemaafan adalah uncovering phase atau tahap mengungkap luka. Jadi, pada tahap ini, terapis membantu klien mengenali dan mengungkapkan pengalaman menyakitkan yang selama ini disimpan. Jadi, klien mulai menceritakan bagaimana ia merasa kehilangan sosok ayah sejak kecil. Klien juga mengungkapkan bahwa ia sering merasa iri ketika melihat teman-temannya memiliki hubungan yang baik dengan ayah mereka. Selain itu, klien menyadari bahwa kemarahan yang selama ini dipendam membuatnya sulit mempercayai orang lain dan sering merasa tidak aman dalam hubungan interpersonal. Nah, melalui tahap ini, klien mulai memahami bahwa luka masa lalu tersebut masih memiliki pengaruh besar terhadap kehidupannya saat ini. Lalu yang kedua adalah tahap decision phase atau tahap pengambilan keputusan. Setelah menyadari dampak negatif dari dendam yang dipertahankan selama bertahun-tahun, klien diajak untuk mempertimbangkan pilihan baru. Jadi terapis menjelaskan bahwa mempertahankan kemarahan tidak mengubah masa lalu dan tidak memberikan hukuman kepada ayahnya, tetapi justru membuat klien terus merasakan penderitaan emosional. Jadi pada tahap ini, klien mulai memutuskan untuk mencoba menjalani proses pemaafan. Keputusan tersebut bukan karena ayah pantas mendapatkan maaf, melainkan karena klien ingin hidup dengan lebih tenang dan tidak terus dibebani oleh kemarahan yang sama. Lalu, tahap ketiga adalah work phase atau tahap bekerja dalam proses pemaafan. Jadi pada tahap ini, klien diajak mengeksplorasi pengalaman hidupnya secara lebih mendalam. Nah, terapis meminta klien untuk menuliskan seluruh perasaan yang selama ini tidak pernah disampaikan kepada ayahnya. Dalam tulisan tersebut, klien mengungkapkan
rasa marah, kecewa, sedih, serta perasaan ditinggalkan yang selama ini dipendam. Setelah mengekspresikan emosinya, klien diajak memahami bahwa kemarahan yang terus dipelihara justru membuat dirinya tetap terikat pada pengalaman menyakitkan tersebut. Jadi klien juga mulai memahami nih bahwa keputusan ayah di masa lalu merupakan tanggung jawab ayahnya dan bukan kesalahan dirinya sebagai anak. Lalu tahap terakhir adalah deepening phase atau tahap pendalaman makna. Pada tahap ini, klien mulai melihat pengalaman hidupnya dari perspektif yang lebih luas. Jadi klien tuh menyadari bahwa meskipun mengalami berbagai kesulitan sejak kecil, ia tetap mampu bertahan menyelesaikan pendidikan dan membangun kehidupannya hingga menjadi seorang dewasa yang mandiri. Klien juga mulai memahami bahwa luka masa lalu tidak harus menentukan seluruh masa depannya. Dengan memaafkan, klien tidak menghapus pengalaman yang pernah terjadi, tetapi memilih untuk tidak membiarkan pengalaman tersebut mengendalikan kehidupannya. Jadi, berdasarkan proses terapi pemaafan yang dilakukan klien menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap dampak dendam yang selama ini dipertahankan. Klien mulai mampu menerima pengalaman masa lalunya, mengurangi intensitas kemarahan terhadap ayahnya, dan lebih fokus pada pengembangan diri di masa sekarang. Dengan demikian, terapi pemaafan dapat membantu individu melepaskan beban emosional yang berkepanjangan sehingga mampu mencapai kondisi psikologis yang lebih sehat dan adaptif. Sekian pemaparan saya mengenai penerapan forgiveness terapi pada kasus luka masa lalu dan dendam terhadap ayah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.